Messi cetak gol indah, FC Twente lagi dan lagi curi perhatian publik tanah air. Tak terima negaranya tersingkir, supporter India U17 sampai ngamuk ke Indonesia. Pasukan Sintayong disebut akan dibantu Korea Selatan jelang hadapi Jepang di GBK. Pengakuan jujur Erick Thohir usai timnas di semua level tunjukkan tajinya di kancah Asia. Lini depan kian tajam, top skor PTC disebut segera ambil keputusan bela skuad Garuda. Jadi, simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Baru-baru ini, supporter timnas India ramai-ramai mendesak AFC dan FIFA menghukum timnas Indonesia U17 dan timnas Australia U17 lantaran dianggap bermain curang di laga terakhir grup G kualifikasi Piala Asia U17 2025. Ya, Garuda Muda berhasil lolos ke Piala Asia U17 setelah menahan imbang Australia dengan skor 0-0 di Stadion Abdullah Al Khalifa Al Sabah malam tadi. Anak-anak asuh Nova Arianto lolos ke Piala Asia jalur peringkat kedua terbaik dengan koleksi 4 poin dari 2 pertandingan. Adapun Australia lolos dengan status juara grup G. Warganet India menilai ada keanehan dalam laga tersebut. Saat pertandingan memasuki menit ke-60, baik Indonesia dan Australia dinilai tidak memiliki gairah menekan dan mencetak gol. Para pemain Australia tampak hanya menggulirkan bola di area tengah lapangan, sementara Indonesia hanya bertahan tanpa berupaya keras merebut bola. Sampai wasit meniup peluit panjang akhir pertandingan, tidak ada gol yang tercipta oleh kedua tim. Indonesia dan Australia pun dipastikan lolos ke Piala Asia U17 2025. Hasil tersebut membuat timnas India gagal lolos ke panggung utama lantaran hanya duduk di peringkat kelima runner-up terbaik dengan koleksi 3 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 4 poin. Hal inilah yang membuat para supporter India U17 ngamuk dan mendesak AFC dan FIFA untuk mengusut laga tersebut. Dan berikut beberapa komentar para supporter India usai melihat pertandingan Indonesia versus Australia malam tadi. Ini memperbaiki AIFF yang seharusnya melakukan sesuatu. Saya tahu AFC tidak akan melakukan apapun, tetapi ini curang. Sekarang pelatih Australia dan Indo malah membuat anak-anak U17 melakukan hal-hal tersebut alih-alih menjadi olahragawan sejati. Jadi Australia hanya bisa bertahan selama 15 menit. Indonesia juga tidak mencoba apa-apa karena skor sudah cukup bagi keduanya untuk lolos ke Piala Asia U17. Tetapi tidak bagi India. FIFA dan AFC harus menyelidikinya. Tapi saya percaya penuh pada AIFF. Kita yang tidak kompeten, mereka akan tidur seperti biasa. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia akan melawan Jepang dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia pada 15 November 2024. Pada laga itu, skuad Garuda akan mendapatkan bantuan dari Korea Selatan. Bantuan dari Korea Selatan untuk timnas Indonesia, yakni berupa dukungan langsung di Stadion Gelora Bung Karno yang akan jadi venue laga. Sebagai diaspora Korea yang tinggal di Indonesia, pengusaha bernama Song Chang-geun bakal menyediakan tiket untuk mendukung skuad Garuda. Melansir dari media Korea Yonhap, komunitas orang Korea di Indonesia bakal diberi tiket oleh Song Chang-geun untuk memberikan dukungan langsung kepada Sintayong serta skuad Garuda. Dilaporkan bahwa pengusaha itu akan memborong 1.500 tiket bernilai 60.000 won atau sekitar Rp670.000 untuk diaspora Korea dari siswa sekolah Korea hingga karyawan perusahaan Korea Selatan. Kecintaan masyarakat lokal terhadap Korea jelas tumbuh sejak Coach Sintayong menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Dalam situasi ini, jika kita membentuk supporter bersama, saya berharap hubungan persahabatan kedua negara akan meningkat, ujar pengusaha tersebut. Oleh sebab itu, di GBK nanti orang Korea juga akan memberikan dukungan terhadap timnas Indonesia asuhan Sintayong. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan apresiasi kepada seluruh pemain, tim pelatih, dan ofisial serta pengurus PSSI usai timnas Indonesia di semua level lolos ke Piala Asia. Terbaru, timnas Indonesia U17 lolos ke putaran final Piala Asia U17 2025 setelah menjadi salah satu dari 5 runner-up terbaik di babak kualifikasi. Kelolosan timnas Indonesia U17 ke Piala Asia U17 2025 melengkapi kiprah 2 tim Garuda lainnya, yakni tim senior dan U20 yang memastikan diri akan berlaga di Piala Asia edisi terdekat.
Sebelumnya, timnas Indonesia senior juga sudah memastikan lolos ke Piala Asia 2027 yang akan digelar pada Januari 2027 di Arab Saudi. Kepastian itu setelah JIJS dan kawan-kawan melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan status runner-up grup F di bawah Irak pada putaran kedua. Sementara itu, timnas Indonesia U20 mengunci tiket ke putaran final Piala Asia U20 2025 di Cina setelah menjadi juara grup F. Tim asuhan Indra Sapri mampu menang atas Timur Leste dan Maladewa, lalu imbang 1-1 dengan Yaman sehingga finish teratas dengan 7 poin. Sebelumnya di awal tahun, timnas Indonesia U23 juga lolos ke putaran final Piala Asia 2024 di Qatar dan bahkan melaju hingga babak semifinal. Dengan demikian, 4 timnas Indonesia di berbagai kategori bertanding di putaran final Piala Asia sehingga menjadi sejarah tersendiri bagi sepak bola tanah air. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan apresiasinya kepada seluruh pemain, tim pelatih dan ofisial, serta pengurus PSSI atas pencapaian tersebut. Ini benar-benar catatan sejarah karena di semua kategori timnas kita bisa berlaga di babak utama Piala Asia. Ini bukti level kita sudah naik dalam waktu yang relatif singkat. Saya apresiasi kerja keras seluruh pemain, tim pelatih, ofisial, dan pengurus PSSI karena pencapaian ini terwujud berkat kerja keras kolektif dan sesuai program yang dicanangkan, ujar Erick Thohir. Jika melihat prestasi yang ditorehkan timnas Indonesia U23 ketika bisa melaju hingga semifinal di Piala Asia 2024, maka peluang untuk mencetak prestasi serupa terbuka lebar. Karena itu, Erick Thohir percaya diri bahwa timnas Indonesia kelompok umur lainnya bisa berbicara lebih banyak di ajang Piala Asia mendatang. Erick Thohir juga memberikan apresiasi khusus kepada dua pelatih nasional, Indra Sapri dan Nova Arianto, yang mampu membesut timnas-timnas asuhannya mengukir prestasi tersebut. Pemain keturunan Miliano Jonathan baru-baru ini memberikan pernyataan bahwa dirinya akan mengambil pilihan membela skuad Garuda di akhir musim mendatang. Miliano Jonathan adalah pemain keturunan yang berdarah Depok dari pihak ayahnya yang merupakan nama potensial. Bagaimana tidak, sejauh ini Miliano Jonathan adalah top skor sementara dari VTC. Pemain 20 tahun ini sudah mengoleksi 8 gol. Walau begitu, Miliano Jonathan mengakui akan berdiskusi dengan keluarga terlebih dahulu sebelum memutuskan gabung ke skuad Garuda. Menurut pemain 20 tahun ini, Indonesia adalah negara gila bola. Ia pun menyebut bakal membuat keputusan akhir musim ini. Pintu saya terbuka karena saya baru pulih dari cedera serius. Saya ingin menjadi sebugar mungkin terlebih dahulu. Saya sedang mendiskusikan ketertarikan itu dengan keluarga. Keluarga juga harus berada di belakangnya. Sepak bola sangat hidup di sana dan saya melihat ini sebagai kesempatan yang luar biasa. Sangat menyenangkan bahwa mereka tertarik. Saya pikir saya akan membuat pilihan pada akhir musim ini, jelas Miliano Jonathan. Andai ketambahan Miliano Jonathan, lini serang timnas Indonesia akan semakin kuat sebab ia potensial dan menunjukkan performa apik saat main di sayap kanan. Pemain keturunan timnas Indonesia Max Zilgers semakin memantapkan posisinya sebagai idola baru di Eropa. Setelah sukses mencuri perhatian bersama timnas Indonesia, kini giliran klubnya FC Twente yang ikut menyematkan julukan unik kepadanya. Dalam laga terbaru melawan Heracles, Zilgers berhasil mencetak gol indah dan membawa timnya meraih kemenangan telak. Sontak perayaan golnya yang penuh semangat itu langsung menjadi sorotan. Melalui akun media sosial resmi FC Twente, turut meramaikan euforia dengan menyebut Max Zilgers sebagai El Nyengir. Julukan ini semakin menguatkan kesan ceria dan positif yang selama ini melekat pada pemain berusia 23 tahun tersebut. Julukan El Nyengir sendiri sejatinya sudah populer di kalangan penggemar timnas Indonesia sejak Zilgers memutuskan untuk membela timnas Indonesia. Senyuman khasnya yang selalu merekah di setiap kesempatan membuat netizen terhibur dan tak ragu untuk memberikan dukungan penuh. Pada laga kontra Heracles, Max Zilgers berhasil memanfaatkan peluang emas pada menit ke-59 dengan sundulan keras yang tak mampu dijangkau kiper lawan. Gol ini sekaligus mengukuhkan dominasi Twente di pertandingan tersebut. Meski harus ditarik keluar lebih awal, kontribusi Max Zilgers sangat berarti bagi timnya. Kemenangan telak 5-0 atas Heracles semakin memantapkan posisi Twente di papan atas klasemen sementara. Dengan performa impresif yang ditunjukkan, Max Zilgers berpotensi menjadi salah satu pemain bintang di Liga Belanda musim ini.